Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran BK dengan materi Madu dan Racun ada dalam genggaman. Sebelum saya memulai, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ibu. Hadir semua ya? Ya. Oke, kalau hadir semua, sebelum Ibu memulai, Ibu akan menginformasikan bahwa pembelajaran kita kali ini menggunakan problem based learning ya. Jadi ada beberapa langkah-langkah, yaitu nanti Ibu akan memaparkan permasalahan, kalian mengidentifikasi masalah, kemudian nanti kalian mengorganisasi, yaitu membentuk tim, kemudian kalian nanti melakukan informasi, pencarian informasi terhadap permasalahan tersebut, kemudian mencari solusi, lalu memaparkannya presentasi di depan, sehingga kita bisa tahu apa solusi dan evaluasinya nanti dari hasil yang dari permasalahan yang akan kita pecahkan bersama. Yang Ibu minta bantuannya ya, Gerit ya. Kita tadi Ibu sudah memberikan satu gambar. Nah, dari gambar ini kira-kira apa yang terpikir olehmu? Jangan Aris. Orang sedang bermain handphone dulu. Orang sedang bermain handphone. Ada lagi? Ya, Sibuk dengan dunia sendiri. ya. Sibuk dengan dunia sendiri. Sibuk dengan dunia sendiri. Lalu Tidak adanya komunikasi. tidak adanya komunikasi. Lagi? Tidak adanya bersosialisasi. Tidak adanya bersosialisasi. Ada lagi? Cukup. Oke. Jadi permasalahan kita hari ini, kalau kalian bisa mengambil kesimpulan apa ya? Berkaitan dengan handphone. Ya, sesuai dengan topik yang akan kita paparkan hari ini, kita berikan hari ini adalah madu dan racun ada dalam genggamanmu. Kenapa saya mengambil madu dan racun ada dalam genggamanmu? Yang pertama adalah handphone itu ada di tangan. Dia bisa menjadi baik atau dia bisa menjadi madu, tapi dia juga bisa menjadi racun. Ya, nah untuk itu kita sekarang itu yang akan kita bahas berkaitan dengan pencegahan nomofobia. Sekarang ada bahasa baru nih, nomofobia nih. Ada yang sudah tahu? Belum. Kalau sudah tahu, Ibu tidak akan memaparkan. Kita lihat ya, kita lihat materi berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita ice breaking dulu ya. Tadi kalian sudah capek kan? Ya. Nggak usah tegang, kita relaksasi sebentar ya. Tarik nafas. Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, dengarkan saya, kita akan membuat kegembiraan dengan tepuk gembira. Yaitu lihat contoh Ibu dulu ya. Tepuk gembira. Banyak teman, senyum riang, hati senang, bahagia. Paham ya? Paham. Bahagianya gini juga boleh ya, yang mana yang enak ya. Kita ulangi bersama-sama ya. Ya. Tepuk bahagia. Banyak teman, senyum riang, hati senang, bahagia. Ya, terima kasih anak-anak. Kita langsung mulai pada materi yang selanjutnya, yaitu di sini Ibu akan memaparkan PPT, PowerPoint dan juga video. Jadi nanti Ibu minta kalian untuk melihat dan mengamati dengan baik apa yang ada di dalam PPT, PowerPoint, maknanya, pemahaman kalian ya, saya minta ya, sama kira-kira video itu bercerita tentang apa. Mohon maaf, Dewi silakan. Ya, ini adalah nomofobia. Ya, nah kita ini akan melakukan pencegahan ini. Karena apa? Karena tergantung pada pemakaian handphone. Lanjut. Nah, nomofobia itu apa? Adalah singkatan. Ya, kalian bisa lihat di sini bahwa diciptakan pada tahun 2010. Jadi nomofobia itu no mobile phobia. Ya, jadi ketakutan ketika tidak menggunakan handphone. Lanjut. Ya, nah ini adalah ciri-cirinya. Kalian bisa lihat di sini ciri-cirinya, ya, bahwa ketika
tidak menggunakan handphone selama 24 jam itu merasa panik, ada kepanikan, kemudian ketika ada handphone berbunyi ingin tahu, kemudian ketika handphonenya lowbat tidak ada panik dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada penyebab nomofobia, kemudian lanjut dampak nomofobia. Jadi pemakaian handphone yang terus-terusan akan menimbulkan beberapa dampak ya, di antaranya adalah risiko kanker, kemudian risiko tinggi kecelakaan, termasuk mental ada di dalamnya ya. Kemudian silakan berlanjut. Nah ini psikologisnya dampaknya adalah tidak fokus, terganggu ya, kemudian sering halusinasi ya, kemudian sering menghabiskan waktu dengan handphone ya. Kemudian selanjutnya cara mengatasinya nanti ada yang namanya jeda digital, yaitu waktu di mana kalian beristirahat dari handphone. Kemudian selanjutnya, nah sebelum ibu lanjut ke video selanjutnya, coba ibu minta kalian membuka handphonemu. Ibu sudah kirim di grup kalian, yaitu untuk melihat kita sebelum melakukan diskusi bersama, kita ingin lihat sejauh mana sih pemakaian handphone yang kamu lakukan setiap hari. Saya minta kalian mengisinya sekarang ya, dimulai dari sekarang, silakan diisi ya, dari polling yang ibu berikan. Nanti dari polling ini kita bisa tahu setelah kalian melakukan materi ini hasilnya bagaimana. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ya, kita lihat video bersama-sama. Saya minta kalian memahami video ini karena nanti saya akan bertanya kepada kalian apa yang kalian dapat dari video ini. Silakan Gary. Oke, sudah? Sudah ditonton? Nah, sekarang ibu tanya dulu sebelum kita bagi kelompok ya. Kira-kira apa yang kalian bisa dapatkan dari film ini? Pemakaian handphone yang berlebihan itu menyebabkan banyak dampak buruk buat diri kita sendiri, kayak kita jadi anti sosial, terus hilangnya rasa empati, sama bikin jadi lupa dunia. Oke. Jadi ya, dengan penggunaan handphone yang berlebihan membuat kita menjadi antisosial, hilang rasa empati, kehilangan dunia, masa mudanya ya, jadi sibuk dengan handphone. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya minta kita berdiskusi tentang materi ini. Kita bagi kelompok ya. Nah, kemarin kita sudah membagi kelompok ya. Jadi untuk meningkat waktu kita menggunakan kelompok yang kemarin saja, yaitu 5 kelompok ya. 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 7 orang. Sekarang saya minta kalian duduk bersama kelompoknya ya. Kita mulai yuk, segera yuk. Oke, sudah. Kalau sudah, maka saya minta setiap kelompok perwakilan ketua untuk ke depan mengambil pertanyaan yang ada pada saya. Ya, silakan. Kelompok 1, silakan dibuka. Pertanyaan A. Oke. Silakan duduk didiskusikan. Kelompok 2. Pertanyaan D. Oke, silakan. Kelompok 3. Pertanyaan C. Kelompok 4. E. Kelompok 5. B. Oke, semua sudah mendapatkan pertanyaan masing-masing. Saya minta kalian berdiskusi bersama kelompok, menyelesaikan permasalahan itu hingga memberikan solusi. Ya, solusi. Waktu yang saya berikan kepada kalian adalah kurang dari 10 menit. 10 menit adalah maksimal ya. Bisa dimulai dari sekarang. Yang sudah siap, tunjuk tangan, nanti akan dipresentasikan. Oke ya, silakan anak-anak. Silakan dimulai. Sudah, oke. Berarti sudah semua ya? Kalau sudah semua, saya minta kalian mempresentasikan
ke depan. Ya. Sebelumnya kasih applause dulu untuk kelompok 4 yang sudah. Kita mulai dari pertanyaan nomor A. Kelompok mana yang dapat pertanyaan nomor A? Silakan. Oke, yang lain mau mendengarkan dengan baik ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok A akan menjawab soal pertanyaan A. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan nomofobia dan nomofobia itu singkatan dari apa? Nomofobia adalah singkatan dari non-mobile phobia yang artinya suatu kondisi di mana seseorang mengalami kecemasan berlebih ketika tidak memegang handphone. Untuk pertanyaan yang kedua itu, siapa yang paling sering mengalami nomofobia? Sebutkan ciri-ciri orang yang mengalami nomofobia. Yang pertama itu kalangan anak-anak remaja dan dewasa. Yang kedua ada anak remaja yang bersekolah maupun tidak. Ciri-cirinya yang pertama menggenggam ponsel atau handphone dimanapun berada. Yang kedua itu memeriksa terus-menerus handphone. Yang kedua itu panik jika baterai handphone habis. Yang keempat itu memainkan handphone saat dicas, saat berkendara atau dimanapun. Baik, itu jawaban dari kami. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau bertanya? Seputar info nomofobia dulu berarti ya, sesuai dengan yang akan kita bahas kali ini pencegahannya. Kalian harus tahu dulu nomofobia itu apa. Ada yang mau bertanya? Tidak. Jika tidak, kita kasih applause. Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mendapat pertanyaan B. Ya. Suaranya kalau bisa keras ya. Kalau kita di sini berdiri ngobrolnya. Biarkan. Ngobrol aja. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pertanyaan B. Yang pertama pertanyaannya, kapan waktu jeda digital bisa diterapkan untuk mengurangi kebiasaan kecanduan HP, mencegah nomofobia agar bisa perlahan-lahan mengurangi kebiasaan tersebut? Jawabannya pada saat waktu makan, waktu tidur, waktu belajar, waktu ke toilet, dan waktu beribadah. Untuk pencegahan nomofobia sendiri itu ada mencari kegiatan pengganti, bermain HP seperti berolahraga, membersihkan rumah, main bersama teman atau saudara, beraktivitas di luar rumah, dan perbanyak komunikasi dan bersosialisasi kepada orang lain. Itu jawaban dari kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, sudah cukup jelas? Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Silakan, sekian dari presentasi diskusi kami. Semoga kita bisa menerapkan jeda-jeda digital ini dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan C. Di sini aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pertanyaan C. Pertanyaannya itu, apa yang menjadi penyebab masalah kecanduan HP bisa terjadi? Hasil diskusi kami, yang terjadi penyebab kecanduan HP adalah yang pertama itu bermain game online seperti Mobile Legends, Free Fire, atau dan lain-lainnya. Ada juga dari sosial media, sebagai kita kalangan remaja sering mungkin scroll TikTok, main WhatsApp, Twitter, dan lain-lainnya. Seperti juga mungkin di kalangan perempuan yang sering baca novel seperti webtoon. Ada yang baca webtoon? Ada.
rumah yang lebih positif dan mengganti kegiatan tersebut dengan yang lebih bermanfaat ya, berolahraga, terus belajar dan lain-lain. Terima kasih Nami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah cukup jelas? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan D. Ya. Pertanyaan D. Oke, tinggal satu lagi ya. Suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok B ingin mempresentasikan diskusi kami dari pertanyaan D. Pertanyaannya, di lingkungan mana Anda bisa melihat permasalahan teenager nomofobia tersebut? Tuliskan dengan singkat contohnya. Jawabannya di lingkungan sekolah seperti di kelas, di kantin. Di lingkungan rumah seperti saat ingin hendak tidur, saat makan. Untuk di lingkungan umumnya seperti taman dan transportasi seperti angkot, bis, kereta, di toko, di restoran atau di tempat kumpulnya remaja. Sekian dari kami, ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada ya? Ada. Tempat kumpul remaja itu seperti apa contohnya? Seperti di coffee shop, terus kayak di, suka ada juga yang di pinggir jalan ya. Di warkop. Di warkop. Terus Di mana lagi pengalaman pribadi aja? di lingkungan dekat sekolah yang tempat itu nyaman sekiranya gitu. Jelas gak jawabannya? Jelas. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 2. Semoga teman-teman bisa mengurangi bermain HP di tempat yang tadi kita sebutin. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan E. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang bagaimana cara meningkatkan kesadaran diri terkait penggunaan handphone agar tidak kecanduan. Hasil diskusi kami yaitu yang pertama, kita harus memperbanyak aktivitas di luar rumah, lalu menghindari penggunaan handphone di tengah perjalanan, lalu kita juga harus hindari handphone saat bersama orang lain, lebih banyak bersosialisasi bersama teman-teman dan keluarga, dan yang terakhir kita harus menerapkan jeda digital. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ratu mau bertanya? Boleh. Sekarang kan banyak yang nggak jeda digital. Nah, terus misalnya kita nerapin tapi orang lain nggak gimana? Oh, banyak yang sekarang itu belum menerapkan jeda digital. Sementara kita menerapkan, orang lain tidak menerapkan. Bagaimana? Kita bisa menasehati dan mengajak. Kita mengajak. Jadi kita menginformasikan. Ya, begitu ya? Ya. Ya. Teman-teman sudah paham? Paham. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Semoga dalam kehidupan sehari-hari kita dapat meningkatkan kesadaran diri terhadap penggunaan handphone agar tidak kecanduan. Terima kasih. Nah, semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Nah, dari hasil diskusi tadi dengan pertanyaan awal yang saya berikan, kira-kira bagaimana? Pertanyaan awal yang diberikan oleh handphone tadi, saya lihat datanya sebagian kalian sangat aktif menggunakan handphone. Nah, setelah dari hasil diskusi, saya ingin tahu nih, apa yang akan kalian lakukan ke depannya setelah kita membahas materi ini. Ya, paham ya? Jadi kesimpulannya apa dari kalian saya berikan yang pertama, ya, info pertama saya baca tadi kelihatannya hampir semua
materi handphone. Setelah materi ini dan kalian diskusi, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan untuk kedepannya mau bagaimana? Ada yang bisa? Silakan. Oke, silakan ke depan. Sini, cantik. Nah, beberapanya dari kelompok 4. Oke, suaranya kenceng ya. Jangan juga. Ya, oke. Kesimpulan yang aku dapat itu karena sekarang lagi marak banget homophobia di kalangan remaja, kita sebagai remaja harus punya kesadaran untuk gimana cara nerapin jeda digital. Terus kita juga harus mengedukasi teman-teman kita yang belum tahu tentang jeda digital itu kayak gimana sih, dampak buruk dari kecanduan main handphone itu apa sih. Kita harus sering-sering mengedukasi teman kita juga. Terus meningkatkan kesadaran diri untuk kalau misalnya udah merasa ini kayaknya terlalu berlebihan main handphonenya, kita harus punya rem sendiri dalam diri kita sendiri. Jadi dari awal saya lihat kalian begitu isiannya sangat tidak bisa lepas dari handphone ya. Nah, ketika terjadi diskusi ternyata banyak faktor-faktor ya yang bisa diketahui oleh kalian, termasuk dampaknya dan efeknya. Salah satunya adalah pengaruh pada kesehatan mental. Jadi ada perlunya kita bijak dalam menggunakan handphone supaya tidak masuk ke dalam beberapa ketergantungan. Salah satunya adalah nomophobia. Sampai di sini paham ya? Paham. Saling mengingatkan agar nomophobia tidak terjadi di sekolah kita. Ya, karena setelah adanya diskusi ini, insya Allah kalian bisa paham ya. Sehingga jawaban yang tadi kalian jawab, kalian lihat lagi, oh iya ya ternyata ini ya. Jadi evaluasi dulu. Oke, siap berubah? Siap. Untuk bijak menggunakan handphone? Siap. Untuk melakukan pencegahan homophobia? Siap. Sebelum kita tutup, saya minta yel-yelnya dulu dong. Ya, supaya kita pulang juga dalam keadaan gembira. Siapa yang mau memberikan yelnya? Surya. Ya. Oke, SMK Farmasi Tunas Mandiri. Yes. Attitude. Yes. Common. Yes. Good looking. Yes. Bullying. No. Tawuran. No. Handphone. No. Semuanya. Love you. Terima kasih anak-anak semua. Love you. Ya, sebelumnya Ibu mengucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa Ibu sudah share tugas di Google Form. Jadi yang untuk yang satu setelah ini saya minta kalian mengisi. Untuk yang satunya Ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi itu akan dikumpulkan pada saat pembelajaran minggu depan. Tapi tidak ada yang boleh terlambat ya, sebagai evaluasi nanti.